polisi diketahui perempuan berpistol yang menodongkan senjata ke Pas Pampres di Istana Kepresidenan adalah warga Kampung Mangga, Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Usai penangkapan, polisi langsung mendatangi rumah pelaku untuk melakukan pemeriksaan. Tetangga menyebut Siti Elina memang mulai mengalami perubahan perilaku beberapa minggu ke belakang. Pengajian kayak komunitas gitu mungkin ya di luar, nah dia langsung pakai jilbabnya panjang, bercadar gitu. Dia pengajian itu di Kalibaru deh. Kalibaru di Cilincing ya. Kayak ngechat gitu tuh via WA, ayo mbak ngaji, nerangkas kamu loh. Jadi kayak istilahnya kayak memaksa untuk harus ikut gitu. Padahal kan saya juga nggak bisa gitu. Kalau misalnya saya bisa, mah saya ngikut gitu kan. Itu berarti maksudnya sering dipaksa untuk ngaji gitu mbak? Sering, dia kadang-kadang nelponin via WA gitu. Ya, saudara-saudara, kita tadi menyaksikan bahwa ada wanita yang berusaha untuk menerobos ke Istana Presiden dan dia memegang pistol dan menodongkannya ke Pas Pampres. Kejadian ini sebetulnya karena wanita tersebut sudah mulai dipengaruhi oleh paham-paham radikal, dan kita tadi dengar juga bahwa salah satu kesaksian dari mungkin tetangganya tadi, yang ada komunitas pengajian yang sengaja memberikan sebuah ancaman, dan ancaman itu ancaman yang sering disampaikan secara terus-menerus supaya orang bisa mengaji dengan komunitas tersebut. Dan ancaman tersebut tadi dikatakan ancaman mengenai neraka, dan melalui itu supaya ada motivasi takut dan kemudian ikut. Dan kita semua tahu memang itu adalah cara penyebaran paham-paham radikal, dan kita perlu waspada untuk hal itu. Kejadian ini juga sebetulnya mengingatkan kita akan satu ayat di Alkitab dalam Matius 24 ayat 11 sampai 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ini bicara mengenai ancaman. Kita perlu waspada, ada paham-paham yang menyesatkan, dan karena kecenderungan hati manusia yang berdosa itu yang tidak diselamatkan dan tidak mengalami kasih Kristus, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita perlu berhati-hati, dan orang-orang yang ada di dalam Kristus itu yang terus akan menjadi garam dan mencegah pembusukan, dan orang-orang yang ada dalam Kristus itu yang akan terus menunjukkan kasih. Kiranya kita diingatkan akan zaman ini, bahwa akan ada kesesatan, penyesatan, tetapi juga akan ada kasih dari orang-orang yang makin dingin terhadap sesamanya, tidak peduli lagi terhadap sesamanya. Marilah kita terus menjadi saksi-saksi Kristus untuk menyatakan kasih Kristus pada orang lain, menyatakan kasih Kristus, pengampunan, dan kemurahan hati pada banyak orang. Siapapun dia, agama apapun dia, suku bangsa apapun dia, dalam sosial ekonomi apapun dia, kiranya kita menyatakan kasih Kristus pada dunia yang sedang tersesat ini. Amin.